Baik teman-teman, sampai jumpa lagi di channel Rumah Misteri. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah untuk teman-teman. Dan sebelum saya mulai mengisahkan, teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, biar teman-teman nanti menjadi orang-orang pertama yang tahu kalau saya sudah upload video. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik teman-teman, nih saya lanjutkan ceritanya. Jadi ini kejadiannya di Pulau Kalimantan teman-teman. Jadi ini saya tidak bisa menyebutkan lokasinya di mana karena memang teman saya ini minta untuk dirahasiakan tempat kejadiannya gitu teman-teman. Jadi kejadian ini berlangsung kurang lebih 1 tahun yang lalu teman-teman. Jadi teman saya ini adalah seorang operator ekskavator gitu. Kita ada yang bilang beko, ada bilang ekskavator gitu teman-teman. Jadi beliau ini adalah teman saya itu teman-teman. Jadi saya pernah jadi operator ekskavator juga beberapa saat. Cuman dari kejadian itu saya berhenti gitu teman-teman. Jadi tadinya kita satu tempat, kemudian dia cerita seperti itu, kemudian saya milih berhenti. Jadi ceritanya seperti ini. Pagi itu kami masih ngopi gitu teman-teman, sekitar jam 6:30 itu ngopi itu. Kemudian karena kita pengen melakukan aktivitas rutin gitu teman-teman, aktivitas rutin untuk meratakan tanah gitu teman-teman. Waktu itu kan banyak tanah yang agak-agak kayak bukit gitu, terus samping-sampingnya tanahnya semacam berlubang-lubang gitu ya. Nah ini pingin untuk diratakan teman-teman. Pekerjaan ini sudah berlangsung kurang lebih 1 bulan gitu. Cuman karena memang lahannya sangat luas, ini belum terselesaikan teman-teman. Pagi itu semua orang berkumpul teman-teman. Jadi waktu itu operator beko-nya kurang lebih ada 8 orang gitu teman-teman. Beko-nya berjumlah kurang lebih 6. Jadi waktu itu ada yang gantian gitu teman-teman, dan ada yang nyerepin gitu teman-teman. Karena memang terkadang kan tenaga orang juga terbatas gitu, sedangkan alat harus bekerja 2 shift gitu. Jadi kami terus bekerja gitu teman-teman. Jadi kami terus bekerja. Nah, teman saya ini yang saya sebut namanya Pak Johan gitu ya. Pak Johan ini juga terus bekerja teman-teman. Jadi dia waktu itu meratakan sebuah gundukan tanah ya, bukit kecil gitu ya, kecil ya, kayak gundukan tanah gitu, dia ratakan teman-teman. Di atasnya itu katanya hanya ada pohon-pohon perdu gitu teman-teman, pohon-pohon perdu, pohon-pohon yang enggak terlalu besar lah, kecil. Makanya pohonnya itu tidak perlu dirusak gitu, tanahnya aja yang digaruk-garuk gitu teman-teman. Kemudian setelah digaruk-garuk, ditarik sebentar, kemudian ada bulldozer yang dorong gitu. Ini sudah dilakukan kurang lebih 2 jam teman-teman. 2 jam sudah dilakukan. Nah tanahnya ini sudah hampir rata gitu. Karena memang ini
kayak bukit kecil, ukurannya hanya bukan bukit lah ya, gundukan tanah. Jadi diameternya hanya kurang lebih 10 meter gitu teman-teman, dan paling naiknya juga 2 meter gitu. Ini sudah berhasil diratakan oleh Pak Johan. Tiba-tiba Pak Johan ini melihat asap gitu teman-teman, melihat asap yang dari tanah yang diratakan itu. Ini sangat aneh gitu teman-teman, karena dari mana asap ini gitu teman-teman. Tadinya mulai berpikir aneh-aneh, apakah ini ada seperti jalur LPG atau apa. Cuman dipikir itu nggak mungkin, jalur gas gitu ya, jalur gas yang Pertamina itu nggak mungkin ada di situ gitu, karena biasanya di situ akan ada tanda kalau itu memang jalur gas gitu. Lalu Pak Johan ini berhenti sejenak teman-teman, berhenti sejenak. Kemudian terus dia melanjutkan pekerjaannya gitu, melanjutkan pekerjaan tanpa terasa. Jam sudah menunjukkan jam 3 sore gitu. Nah, ini waktunya untuk selesai pekerjaan itu, dan ternyata ini tidak ada apa-apa teman-teman. Jadi pekerjaan ini diselesaikan, bahkan Pak Johan bisa menyelesaikan beberapa pekerjaan yang lain. Kemudian Pak Johan waktu itu istirahat di bedeng gitu ya, disebutnya bedeng gitu, jadi kayak rumah-rumah petak itu sederhana, disebut bedeng gitu, kayak rumah panggung gitu. Pak Johan ini beristirahat di situ gitu teman-teman, karena memang di situ juga sebenarnya banyak orang teman-teman, di situ banyak orang. Nah, kurang lebih jam 4 ini Pak Johan tertidur teman-teman, tertidur. Terus beliau mimpi itu teman-teman. Dalam mimpinya ini beliau didatangin oleh orang banyak gitu. Kayaknya Pak Johan ini di demo teman-teman, di demo oleh orang banyak. Kemudian Pak Johan ini oleh salah seorang yang demo ini dituntut teman-teman, dituntut. Pak Johan tadi siang sudah merusak rumahnya gitu, dan dia bilang rumah yang dirusak ini bukan hanya 1-2 gitu teman-teman, tapi ribuan rumah sudah dihancurkan oleh Pak Johan. Pak Johan lalu bertanya, saya kerja ngapain, orang saya tadi ngeratain tanah, tidak ada satu rumah pun yang dia ganggu gitu ya. Kalau misalnya dia harus meratakan rumah atau apa, tentu Pak Johan ini harus minta masukan dan berkonsultasi dulu dengan atasannya gitu, karena memang itu bukan job desk-nya dia gitu teman-teman. Lalu Pak Johan ini kemudian bertanya, kamu ini siapa gitu. Lalu ada seorang tetua yang maju ke depan dan menerangkan, saya adalah penghuni jin di tempat ini, saya adalah jin yang menghuni wilayah ini, dan ini semua adalah para penghuni yang ada di sini. Kota kami, termasuk bangunan kerajaan kami, sudah diluluhlantakkan oleh kamu. Kamu telah menghancurkan istana kami. Pak Johan bingung itu teman-teman. Pak Johan bingung. Lalu Pak Johan ini oleh sang pembesar ini dibawa gitu teman-teman, oleh semacam kayak prajurit gitu, dia dibawa teman-teman, dibawa dan disidangkan gitu teman-teman. Pak Johan ini disidangkan dan seperti ditahan itu teman-teman. Dia hukumannya ditahan itu. Pak Johan kemudian ditahan di penjara selama, dia ingat itu, selama kurang lebih seminggu. Selama kurang lebih seminggu Pak. Kemudian Pak Johan ini dibebaskan dengan alasan karena Pak Johan ini tidak mengetahui eksistensi mereka. Jadi pekerja yang
sesuatu yang dilakukan Pak Johan ini tidak sengaja, namun Pak Johan tetap dituntut untuk tidak mengulangi pekerjaannya. Nah, kemudian Pak Johan berpikir satu-satunya jalan untuk tidak mengurangi pekerjaannya ya harus berhenti dari pekerjaan ini gitu kan. Kemudian Pak Johan ini ada sesuatu yang aneh. Pak Johan ini tidak pernah merasa lapar, teman-teman, merasa sehat aja gitu. Bahkan di situ pun selama beberapa hari Pak Johan tidak dikasih makan, dan biasa aja nggak dikasih makan pun Pak Johan merasa tetap sehat gitu teman-teman. Saat Pak Johan ini kemudian dibebaskan, Pak Johan ini kemudian kembali lagi sudah merasa lagi kembali ke bedeng gitu teman-teman. Pak Johan ini kembali ke bedeng. Kemudian Pak Johan ini, oh ini sudah pagi ini gitu. Pikir Pak Johan kecapean, terus ini sudah pagi gitu. Jadi pagi kurang lebih jam 8 dan suara mesin sudah menderu-deru lagi gitu, sudah berisik gitu teman-teman. Jam 8 atau jam setengah 9 gitu. Lalu Pak Johan ini keluarlah dia dari ruangan yang dia tempat tidur ini, dari semacam mes gitu tempat tidurnya ini. Lalu Pak Johan menuju ke lokasi pekerjaannya. Saat Pak Johan ini menuju ke lokasi pekerjaannya teman-teman, Pak Johan melihat teman-temannya ini terbengong-bengong melihat Pak Johan. Lalu Pak Johan melambaikan tangannya lalu menghampiri temannya itu. "Johan, kamu gimana Johan keadaannya?" gitu. Si temannya itu bertanya. Kemudian saat itu beberapa teman yang lain ikut mengerubungi Pak Johan. Pak Johan semacam menjadi bahan tontonan gitu untuk teman-temannya itu, teman-teman. Lalu Pak Johan menceritakan bahwa dirinya saya tidur ada di kamar dan baru bangun gitu. Lalu ada satu orang yang bilang, "Tidur gimana? Kamu udah hilang 3 bulan Johan. Kamu 3 bulan udah hilang, nggak ada di sini lagi gitu." Lalu Pak Johan kemudian heran gitu teman-teman, lalu tanya kepada teman, "Lihat HP-mu," sama temannya. Dibukalah HP-nya, ternyata benar teman-teman. Jadi ini sudah bulan Desember. Kok beda? Padahal waktu dia ingat waktu itu masih bulan September teman-teman, masih bulan September. Jadi ini malah jadi ini 3 bulan lebih beberapa hari gitu teman-teman. Lalu dia menceritakan dia mimpinya begini sampai di penjara gitu selama seminggu karena kasus ini gitu teman-teman. Akhirnya Pak Johan menjadi yakin bahwa dia bukan mimpi dan semua yang dialami ini adalah hal yang benar-benar terjadi. Hari itu Pak Johan tetap bekerja lagi teman-teman. Hari itu Pak Johan tetap bekerja lagi. Sang atasan ini pun juga bingung gitu teman-teman, karena memang ya dia kemudian percaya karena memang di beberapa lokasi itu memang ada hal-hal seperti ini. Pak Johan ini dalam pekerjaannya juga terus melamun gitu. Sorenya sekitar jam 2:30 Pak Johan kemudian mengambil satu keputusan bahwa beliau harus berhenti dari pekerjaannya ini teman-teman. Beliau memilih untuk resign dari pekerjaannya sebagai operator ekskavator karena dia merasa begini teman-teman, kemungkinan karena ini kan alam goib teman-teman, jadi kemungkinan nanti ada beberapa tempat yang beliau akan rusak gitu.
Dan selama dia masih menjadi operator ekskavator, ya dia tidak akan tahu kan, dia pikirnya dia hanya tanah rata gitu. Semenjak itulah Pak Johan kemudian mundur dari operator ekskavator dan mundur juga dari perusahaan itu. Dan setelah berkonsultasi dengan istrinya, akhirnya Pak Johan ini memilih untuk bisnis berjualan. Akhirnya Pak Johan ini pilih untuk berjualan sembako, teman-teman, di kotanya, dan kemudian dia pamit untuk tidak bekerja lagi di perusahaan itu. Selang 1 harinya kemudian Pak Johan ini pergi dan meninggalkan lokasi itu. Dari situlah akhirnya saya juga terinspirasi untuk keluar juga, karena saya juga punya keluarga gitu, teman-teman. Dan ini saya juga tidak ingin mengalami hal serupa. Beliau ditahan seminggu dan ini sampai 3 bulan. Bagaimana kalau beliau ditahan 3 bulan, teman-teman? Apa nggak tahunan itu? Nah, Pak Johan juga bercerita, jadi waktu di sana itu, teman-teman, ditahan itu, semua penghuninya itu mirip sama kita, mirip seperti manusia dan tidak ada bedanya. Itulah yang membuat Pak Johan terenyuh itu, teman-teman, karena mereka juga makhluk seperti kita, teman-teman. Mereka punya pekerjaan, mereka punya karir, mereka berumah tangga. Itulah yang akhirnya mendorong Pak Johan untuk tidak bekerja seperti itu lagi. Walaupun setelah saya amati, ya memang teman-teman yang lain tidak masalah, teman-teman. Yang bermasalah hanya Pak Johan ini, teman-teman. Tapi dari situlah saya akhirnya terinspirasi untuk melakukan hal yang sama dengan Pak Johan gitu, teman-teman. Masing-masing ini adalah keputusan yang bisa dilakukan dan ini bisa berbeda-beda dari tiap orang mensikapinya, teman-teman. Teman-teman yang lain masih tetap bekerja dan mereka tidak masalah gitu, teman-teman. Nah, hanya Pak Johan yang bermasalah dan saya mempunyai kekhawatiran yang sama dengan Pak Johan. Baik, itu saja, teman-teman, yang bisa saya sampaikan di Rumah Misteri. Silahkan teman-teman yang belum subscribe dulu ya. Mudah-mudahan saya bisa upload cerita yang lain ke depannya yang lebih seru. Baik, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.